Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam satu nyali wani. Tinggal menunggu waktu menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan timnas Cina dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia Grup C, ya, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Jadi saya di sini akan mengulas beberapa hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita analisis bersama bahwasanya pada match ini kedua tim ini sama-sama mempunyai PR tersendiri. Langsung saja untuk pembahasan kita yang pertama, kita harus bisa berpikir lebih jernih. Jikalau timnas Cina pada match ini, saya yakin akan ambisi untuk mencari kemenangan. Karena apa? Poin mereka selisih tidak jauh dari timnas Indonesia dan juga timnas Bahrain. Pastinya dia ingin melanjutkan fase mereka di Piala Dunia 2026. Oke. Pastinya dia akan ingin lanjut ke next round, ya. Ini finish di posisi 4 atau 3, ya. Nantinya bisa laju ke ronde keempat. Oke. Jadi begini ya. Estimasi kita vs China ini bisa menaruh harapan, yakni menang. Karena apa? Dari segi baik itu fisik ataupun mental, kita seharusnya bisa diunggulkan. Pelatih fisiknya kita itu luar biasa. Dan untuk segi mental, seharusnya kita lebih unggul. Karena apa? Mengingat kita bermain kandang, yang notabene-nya kita akan didukung oleh puluhan, ratusan ribu supporter yang bisa datang pada match nanti malam. Ya, jadi untuk masalah mental, seharusnya kita lebih unggul lah, kita lebih unggul. Ya, dan kalau dua ini sudah kita miliki, seharusnya kita bisa memetik kemenangan. Ya, pengawat bola ini ikut mengomentari dalam pertandingan Indonesia vs China nanti, ya. Salah satunya Rahmat Darmawan. Dia menyebut bahwasanya timnas Indonesia pada match ini berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Kelemahannya di sisi bertahan ketika kita sedang melakukan transisi. Ya. Mereka tidak fokus lah kalau kita melakukan transisi. Jadi bola liar, ya, tidak bisa mereka antisipasi dengan baik. Nah, itu celah yang harus kita manfaatkan. Itu kata Rahmat Darmawan. Dan patut kita waspadai dari timnas Cina ini, mereka bermain dengan cukup baik, ya. Dan kita perlu waspada mengingat pengalaman kita bersama timnas Cina ini saat berlaga tandang kemarin bulan 3 kita kalah, dan kalah kita itu merupakan kalah yang cukup membuat orang tergeleng-geleng. Karena apa? Kita di situ sepenuhnya bisa menguasai bola, tapi kita kalah di situ. Kelemahannya kita apa? Timnas Cina ini mengandalkan counter attack. Ya, dari counter attack tersebut mereka pandai membuat peluang, sehingga apa? Bola tersebut bisa diakumulasikan menjadi gol. PR besar bagi kita, ya. Dan menurut Rahmat Darmawan, timnas Indonesia dianggap punya materi pemain yang cukup berkelas di kedua sayap dan pintar di jantung pertahanan tengah maupun depan. Hanya timnas Indonesia tidak boleh melupakan kekuatan Cina dengan serangan balik yang mematikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya
untuk counter attack dari Cina itu luar biasa, sangat bagus. Meskipun dia tidak pandai dalam bisa menggulirkan bola, tapi mereka pandai jika mendapatkan bola dan bisa di counter attack, sehingga mereka bisa membuat peluang dan bisa menjebloskan bola ke gawang kita. Jadi yang kalau saya lihat dari pengalaman dan juga untuk amunisi sekarang ini, timnas Cina dipastikan akan bermain bertahan, ya, bertahan. Mereka tuh pasti, mereka akan pasti bertahan, dan selain bertahan mereka juga memanfaatkan kesalahan pemain kita, sehingga apa nantinya bisa mereka counter attack, itu pasti. Dan kita nggak boleh lupa bahwasanya Cina memiliki striker yang cukup baik. Striker ini juga menceploskan gol ke gawang kita, timnas Indonesia, ya. Di gol kedua dari timnas Cina kemarin itu murni karena skill dari pemain Cina, karena skill dari striker ini. Dan ini kalau nggak salah di sini dia absen ya. Nah ini bisa jadi peluang buat kita. Dan jika nantinya dia bermain, ya seharusnya kita bisa mengantisipasi pergerakan dia. Jangan sampai dia mendapatkan bola liar. Karena kita perlu ingat bahwasanya dia pandai, ya, untuk mengolah bola liar sehingga menjadi peluang untuk timnas Cina. Wah, ini PR kita. Cina punya striker yang cukup baik, dan kita untuk pertahanan ketika menghadapi pemain yang sekelas striker Cina tadi itu PR, masih belum bisa mengantisipasi. Dan mengingat kita di sini ada dua pemain yang absen ya. Dua pemain ini yang merupakan pemain inti, yakni Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Oke. Ada satu lagi yakni Ragnar Mangun, tapi untuk konfirmasi Ragnar Mangun untuk absen pada laga vs China ini sudah lama, dan saya juga sudah mengulas sudah lama. Jadi yang saya bahas kali ini Dino dan juga Paes. Untuk Marcelino dan Paes dianggap untuk absennya sekarang ini tidak masalah buat timnas Indonesia sekarang ini. Saya kira ya benar, tidak masalah, benar. Karena untuk penjaga gawang kita sudah ada untuk pengganti Martin Paes yang cukup bagus, dan untuk skillnya kita tidak perlu mempertanyakan, dan kita berdoa saja, ya, penggantinya Martin Paes yakni Emil Audero Mulyadi yang bermain sekarang di Liga B Italia. Dan ini merupakan cukup bagus ya, karena Martin Paes juga bermain di Liga Amerika, bagus juga. Oke, untuk Marcelino Ferdinand, ya, saya kira ini absennya cukup menjadi PR ya buat kita. Karena apa? Untuk penggantinya adalah Yakob Sayuri. Dan di mana Yakob Sayuri merupakan pemain yang notabene untuk akhir-akhir ini dia tuh jarang dipanggil di timnas. Ya. Dan untuk pengalamannya bersama timnas Indonesia, saya kira cukup bagus ya untuk Yakob Sayuri. Namun kok jarang dipanggil sekarang ini ya? Itu mungkin karena pertama faktor persaingan. Ya. Jadi di posisi Yakob Sayuri itu ada Marcelino Ferdinand dan juga ada Eliano Reinders. Dan pada sekarang ini absen juga. Jadi untuk posisi sebagai winger kanan bisa diisi sebagai Yakob Sayuri. Jadi kalau dilihat dari beberapa
Jadi kalau dilihat dari beberapa teori, timnas Indonesia pada match ini seharusnya bisa meraih kemenangan. Ya, kalau kita lihat dari beberapa segi ya, kita nggak tahu juga nantinya ketika di lapangan bagaimana. Tapi kalau ketika kita melihat teori ya, pada artikel artikel ini yang saya baca dan juga dari pengalaman, seharusnya kita bisa meraih kemenangan di match ini. Ya, karena mengingat dari timnas Cina dan juga timnas Indonesia, dua-duanya ini sama-sama berambisi untuk bisa menang. Dan kita, timnas Indonesia, diunggulkan pada match ini, sangat-sangat diunggulkan. Ya, kita bermain kandang dan banyak pemain Cina yang bisa dikatakan kalah di segi mental. Mental mereka down sekarang ini, meskipun belum bermain ya. Belum bermain sudah down, apalagi kalau nanti sudah bermain. Nah, itu seharusnya bisa menjadi dampak positif bagi timnas Indonesia. Seharusnya bisa kita ambil sisi positifnya. Oke, kalau kita menganggap Cina ini bukan tim receh dan bisa bersaing dengan timnas Indonesia nanti, oke. Tapi kalau kita melihat teori, ya, teori yang sudah uh, beredar di mana-mana, ya, dari timnas Cina, baik itu timnas Indonesia, dua-duanya ini mempunyai problematika tersendiri. Dan kita sebagai tuan rumah pastinya diunggulkan dari segala aspek. Dan ini seharusnya bisa menjadi hal positif yang seharusnya kita bisa manfaatkan. Ya, yes, kita berdoa aja semoga timnas Indonesia nantinya pada match ini tidak grogi dan bisa meraih hasil yang maksimal sehingga bisa terbang lebih jauh lagi. Ya, kita masih sisa 2 laga, PS China dan juga Jepang. Logikanya yang paling masuk akal, kita menang vs China serta imbang vs Jepang. Jadi kita mengamankan 4 poin. Jadi 9 poin tambah 4 poin, 13 poin. Bismillah kita bisa lolos ke ronde 4. Kalaupun alam, kalau memang hasilnya bisa lebih baik lagi, kita akan lolos ke langsung ke Piala Dunia. Tapi itu minim ya. Ya kita berdoa aja semoga timnas kita bisa mempersembahkan hasil yang terbaik dan nantinya bisa terbang lebih jauh lagi. Kita sebagai fans timnas Indonesia bisa bangga untuk timnas kita mendatang. Bismillah, pada match berikutnya Indonesia lebih positif lagi. Segitu saja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaan kalian dan tunggu jawaban saya untuk menjawab dari pertanyaan kalian. Oke, see you next time and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyai Wani.